Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah ta'ala pada kajian kita di malam hari ini akan mengkaji sebuah buku tipis, judulnya Al-Manihah fi Dzikri Ahkam Mukhtasarah lil Adahi fil Kitabi was Sunnati Sahihah, karya Abu Bakar ibnu Abdullah Al-Hammadi. Buku ini terdiri dari 22 halaman. Isinya padat namun ringkas, tidak panjang bertele-tele, namun sudah mewakili sekian banyak permasalahan-permasalahan kurban. Dikarenakan kita sebentar lagi insyaallah ta'ala akan memasuki bulan Dzulhijjah. Sekarang kita sudah di sekitar tanggal 22 Syawal, dalam artian lebih kurang 50 hari lagi kita akan menyambut Idul Adha. Sehingga kalaupun kajian memungkinkan lebih kurang sekitar 6 kali pertemuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk menyelesaikan atau mengkaji apa yang disebutkan di buku ini dalam kurun waktu sekitar 6 kali pertemuan ini. Di sini disebutkan, kata penulis buku, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi. Amma ba'du fa hadhihi ahkam mukhtasarah min ahkamil adahi. Ini adalah hukum-hukum yang ringkas dari hukum-hukum hewan kurban. Intaqaituha min adillatil kitabi was sunnah. Aku pilih, aku ambil dari Al-Quran dan sunnah. La'allallaha azza wa jalla yanfa'ul muslimina biha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemanfaatan kepada kaum muslimin dengan buku yang tipis ini. Wa qad dzakartu fiha ahammal masail al-waridati fil kitabi was sunnah. Sungguh telah aku sebutkan dalam buku yang tipis ini permasalahan-permasalahan yang paling penting yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Walam astau'ib jami'al furu' al-fiqhiyah, dan aku tidak membahas panjang lebar seluruh cabang-cabang fikih yang berkaitan dengan kurban. Fa inna maradda dzalika ilal mutawwalat min kutubil fiqhi. Dikarenakan tempat kembali atau rujukan referensi hal tersebut ada di buku-buku panjang, buku-buku lengkap
dari kitab-kitab fikih. Faqulu musta'inan billahi ta'ala, maka aku memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah penulis buku ini menyebutkan beberapa permasalahan. Faslun fi hukmil udhiyah, tentang hukum hewan kurban. Permasalahan pertama tentang hukum hewan kurban. Al-udhiyah sunnatun mustahabbatun fi qawli aktsari ahli ilmi, wala a'lamu dalilan sahihan sarihan fi wujubiha ibtidaan. Berkorban, hewan korban, hukumnya sunnah, mustahabbah, pada pendapat mayoritas para ulama. Dalam artian ini pendapat jumhur, pendapat mayoritas para ulama, berkorban hukumnya sunnah, bukanlah perkara yang wajib. Di antara para ulama yang menyatakan berkorban hukumnya sunnah, bukanlah wajib, adalah Sa'id ibnul Musayyab, Atha bin Abi Rabah, Al-Qamah, Al-Aswad, Imam Malik rahimahullah ta'ala, wal Imam Syafi'i, wal Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, Abu Yusuf Al-Qadhi, Abu Thawr, Al-Imam Al-Muzani, Daud Al-Zahiri, dan juga Imam Abu Bakar Ibn Munzir. Para ulama ini tadi, atau jumhur ulama, mereka mengatakan berkorban bukanlah perkara yang wajib, namun kata mereka hukumnya sunnah, dengan sunnah muakkadah. Di antara argumentasi mereka yang menyebutkan dikarenakan tidak ada dalil yang menyatakan kewajibannya. Makanya kata penulis buku ini, wala a'lam dalilan sahihan sarihan fi wujubiha ibtidaan. Aku tidak mengetahui adanya dalil yang sahih, yang gamblang, jelas menyebutkan kewajibannya secara permulaan. Lakinnaha tajibu idza ayyanaha, akan tetapi korban tadi berubah menjadi wajib kalau dia ta'yin. Faqal hadhihi udhiyah, tatkala dia mengatakan ini hewan korban. Ini pembahasan lain lagi berkaitan dengan ta'yinul udhiyah. Adapun berkaitan dengan berkorban tadi, di antara dalil yang mereka gunakan bahwasannya berkorban bukanlah perkara yang wajib namun sunnah muakkadah. Mereka berdalil dengan hadis Ummu Salamah riwayat Muslim, bahwasanya Nabi SAW menyatakan, idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum ayyudhahi fala yamussa min sya'rihi syai'an. Dalam riwayat Muslim dari hadis Ummu Salamah, Rasul SAW menyatakan, idza arada ahadukum ayyudhahi, kalau salah seorang di antara kalian ingin berkorban, maka janganlah dia mengambil atau memotong sedikit pun dari rambut yang ada di badannya. Di situ sisi pendalilan kata mereka, di situ Rasul alaihi salatu wassalam menyerahkan tadhiyah, proses potong hewan korban dikembalikan kepada iradah, kehendak orang yang ingin berkorban. Maknanya siapa yang ingin kurban, maka tatkala sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tidak boleh bagi dia potong kuku, potong rambut dan yang semisalnya. Di situ menunjukkan kewajiban tersebut yang dibebankan syariat cuma kewajiban
tidak diperbolehkan potong kuku bagi orang yang berkorban, ingin berkorban. Berarti korban tersebut hukum asalnya diserahkan hukumnya kepada orang yang ingin berkorban, kehendak dia. Bukan dalam konteks Rasul langsung mengatakan ketika masuk 10 pertama di bulan Dzulhijjah hendaklah kalian berkorban. Enggak. Rasul mengatakan ketika masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkorban. Berarti kurban dikaitkan hukumnya dengan keinginan seseorang. Kalau dia ingin korban, seperti ini loh syaratnya. Difahami? Dan juga di antara argumentasi bagi yang menyatakan bahwasanya kurban tidaklah wajib adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya, bahwasannya Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab beserta Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhum ajma'in, 3 orang ini tadi, Abu Bakar, Umar dan Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhum, annahum kanu yatrukuna al-udhiyah ma'al qudrah, bahwasanya mereka sengaja meninggalkan untuk tidak berkorban dalam keadaan mereka mampu untuk berkorban. Alasannya apa? Alasannya supaya orang-orang jangan sampai mengira korban itu wajib. Kalau seandainya korban itu wajib, tidak mungkin ditinggalkan oleh Abu Bakar, oleh Umar dan oleh Abu Mas'ud Ansari radhiyallahu anhu. Itu alasannya. Mungkin ada permasalahan. Bagaimana dengan hadis yang menyebutkan bahwasannya man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, maka janganlah mendekat-dekat. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki walam yudhi, dan tidak berkorban, dia ada rezeki lapang tapi tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Ini biasanya beredar hadis, kalau sering ada di poster-poster dakwah ya, barang siapa yang memiliki kelapangan dan tidak berkorban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami ya. Ini mengesankan wajib kan? Mengesankan wajib. Sebagian para ulama menyatakan korban hukumnya wajib. Itu pendapat Rabi'ah Ar-Ra'i, Laits Ibnu Sa'ad Abul Harith Al-Fahmi, dan juga pendapat Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Abdurrahman Ibnu Amr Al-Auza'i atau Abu Amr, Abdurrahman Ibnu Amr Al-Auza'i, dan juga para ulama yang lainnya. Mereka mengatakan korban adalah wajib berdalil dengan hadis tadi. Namun hadis tersebut dinyatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari pada Kitabul Adhahi, ketika Al-Hafidh Ibnu Hajar mensyarah Sahih Bukhari, tatkala mengomentari hadis tersebut, lakin ukhtulifa fi raf'ihi wa waqfihi, akan tetapi diperselisihkan tentang kemarfu'annya dan kemauqufannya. Al-Hafidh Ibnu Hajar membawakan hadis tersebut dalam Fathul Bari. Kemudian Al-Hafidh menyatakan wal mauquf asbahu bis-shawab, qalahu at-Tahawi wa ghairuhu. Hadis tersebut lebih mirip kepada mauquf sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam At-Tahawi. Poros hadis tersebut berada pada Abdullah ibnu Ayyash. Disitulah diperselisihkan, sebagian meriwayatkan secara mauquf, sebagian meriwayatkan secara marfu. Namun demikianlah yang dinyatakan oleh para ulama, diantaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Beliau lebih condong kepada hadis tersebut derajatnya mauquf, bukan sabda Rasul. Mauquf itu bukan sabda Rasul. Yang lafaz hadisnya man kana lahu sa'ah walam yudhi fala yaqrabanna musallana,
Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini hadis lebih mendekati derajatnya mauquf, bukan marfu sampai kepada Rasul. Dan juga yang menyatakan hadis ini adalah mauquf, bukan sabda Rasul tapi ucapan Abu Hurairah, yaitu Al-Imam Ibnu Abdul Hadi dalam kitab At-Tanqih kama fi Nasbir Rayah, sebagaimana dinukilkan dalam Nasbur Rayah. Kata Ibnu Abdul Hadi, huwa ashbah bis-shawab. Riwayat mauquf, ya, riwayat mauquf itu lebih mirip dengan kebenarannya. Kata Ibnu Abdul Hadi, wa kadza rawahu Ja'far ibnu Rabi'ah wa Ubaid ibnu Abi Ja'far anil A'raj an Abi Hurairah mauqufan wa huwa ashbahu bis-shawab. Riwayat tersebut diriwayatkan Ja'far bin Rabi'ah, Ubaidillah ibnu Abi Ja'far dan Al-A'raj dari Abu Hurairah secara mauquf, dan itu lebih mendekati kebenaran. Jadi udah ada ulama zaman dahulu ya, seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ibnu Abdul Hadi, yang menyatakan hadis tersebut lebih mendekati derajatnya mauquf, bukan marfu sampai kepada Rasul. Kalau saya pribadi lebih condong ke pendapat yang menyatakan hadis ini derajatnya mauquf, walaupun di sana ada yang menyatakan hadis ini derajatnya hasan, seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, ya. Dan kalau saya pribadi lebih condong ke pendapat yang menyatakan berkorban hukumnya sunnatun muakkadah. Dia punya kelapangan, punya rezeki, korban, ya. Di antara argumentasi tadi riwayat yang menukilkan dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan juga Abu Mas'ud Al-Ansari, riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra, annahum kanu yatrukuna al-udhiyah ma'al qudrah, bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan juga Abu Mas'ud Al-Ansari sengaja tidak berkorban dalam keadaan mereka mampu. Kalau seandainya wajib, tentu tidak akan ditinggalkan sekelas Abu Bakar, Umar, apalagi Abu Mas'ud Al-Ansari. Mereka semua adalah sahabat Rasulullah SAW. Kemudian di buku ini disebutkan, lakinnaha tajibu idza ayyanaha faqala hadhi udhiyah. Akan tetapi hewan korban tersebut akan menjadi wajib hukumnya kalau dia ta'yin, ya, dia ta'yin dengan pernyataan ta'yin, itu dia ponis, dia nyatakan diponis hadhihi udhiyah, ini hewan korban. Di sini disebutkan wa huwa mazhabu Syafi'i wa Ahmad, ya. Ini adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, ya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan kalau seseorang menyatakan ini adalah hewan korban, maka hewan korban sudah, maka kambing ini tadi atau sapi ini tadi sudah wajib dikorbankan. Wa dhahaba Abu Hanifah wa Malik, sedangkan Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat ila annaha tajibu wa tata'ayyanu bisyira' ma'aniyati kauniha udhiyah. Adapun Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik menyatakan wajib hewan korban tadi menjadi hewan korban tatkala membelinya dengan niat untuk menjadikannya hewan korban. Wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wahtajja lahu bima rawahul Baihaqi, dan berdalil dengan riwayat Al-Baihaqi min tariqi Abi Husain, dari jalan Abu Husain, anna Ibnu Zubair, bahwasanya Ibnu Zubair ra'a hadiyan lahu fiha naqatu awra, bahwasannya Ibnu Zubair pernah melihat hewan hadiyu milik dia tersebut. Pada hewan hadiyu tersebut terdapat onta yang buta sebelah. Faqal,
Kata Ibnu Zubair, in kana asabaha ba'da mashtaraitumuha fa'amduha. Kalau hewan yang buta ini tadi tertimpa kebutaan setelah kalian membelinya, maka sudah, lanjutkan, dikorbankan. Maknanya ini hewan sudah terlanjur dibeli, sudah dibeli, belum sempat dikorbankan, kemudian buta. Maknanya kata Ibnu Zubair, sudah, lanjutkan, korbankan saja, tidak masalah. Wa in kana asabaha qabla an tashtaruha fa'abdiluha. Namun kalau tertimpa kebutaan pada onta ini tadi sebelum kalian membelinya, maka ganti, cari yang lain. Makanya tidak sah untuk dikorbankan. Wa isnaduhu sahih. Asar ini hukumnya sahih. Permasalahan ini masuk pada permasalahan, ya, berkaitan dengan hukum mentakyin hewan kurban. Tadi udah paham ya masalah hukum kurban apa? Sunnah ya, sunnah. Kemudian hukum mentakyin hewan kurban. Mentakyin itu menentukan hewan kurban ini tadi. Apakah wajib ditentukan? Apa hukum hewan yang sudah ditentukan? Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Mayoritas para ulama hukum mentakyin itu menentukan, memponis ini sebagai hewan kurban. Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama, pendapat mayoritas para ulama, bahkan itu adalah pendapatnya 4 imam mazhab. Pendapat 4 imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Mereka menyatakan hewan kurban tersebut wajib ditakyin, wajib ditentukan, diponis sebagai dia hewan kurban. Namun dari 4 mazhab ini tadi, mereka berselisih lagi bagaimana hewan tersebut dinyatakan terponis sebagai hewan kurban. Di sini ada dua pendapat. Imam Malik, Abu Hanifah, mereka menyatakan hewan kurban sebagaimana yang disebutkan di buku ini. Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwasannya hewan kurban terponis sebagai hewan kurban tatkala membeli hewan tersebut dengan dibarengi niat sebagai hewan kurban. Difahami? Misalkan ini Hanif datang ke pasar, ada yang jual hewan kurban. Hanif membeli hewan kurban tadi, niat di hati hewan ini untuk dikurbankan, untuk dikurbankan. Maka tatkala ada niatan di Hanif, Hanif ini tadi udah niat untuk korban dan sudah dibeli sama dia, belum dilafatkan, cuman semata-mata niat. Menurut Abu Hanifah, menurut Imam Malik, maka hewan tersebut sudah sah dan wajib dikorbankan. Difahami? Tidak boleh dijual, tidak boleh diganti. Ya, tidak boleh dijual, tidak boleh diganti. Difahami? Padahal korban tadi hukumnya sunnah, namun akan berubah derajatnya sunnah ini tadi menjadi wajib, katanya Malik dan Abu Hanifah, tatkala seseorang beli hewan kemudian ada niat untuk dikorbankan. Mereka berdalil dengan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan bergantung dengan niatnya, setiap amalan itu diberi pahala sesuai dengan niatnya. Sekarang dia sudah masuk niat untuk ibadah korban. Adapun al-Imam Ahmad dan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau berpendapat bahwasannya korban tadi berubah menjadi wajib
tatkala dilafadzkan dengan pernyataan hadhihi udhiyah, ini hewan korban, maka kambing ini tadi sudah berubah menjadi hewan korban. Gambarannya, ini ada 2 kambing ya, Ustadz Mashuri punya 2 kambing, semuanya jantan, satu hitam sama putih. Beliau mengatakan, entah sama anaknya, entah sama keluarganya, beliau mengatakan, ini kambing warna putih, saya ingin korbankan. Hukum korban tadi apa? Sunnah ya. Tatkala sudah dilafadzkan, maka kambing ini tadi sudah berubah wajib untuk dikurbankan. Difahami? Menurut Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Alasan mereka, ini bagaikan wakaf. Ketika seseorang menyatakan aku wakafkan tanah ini tadi, maka sudah sah, wajib diwakafkan. Faham letak perbedaannya tadi? Niat ya. Ini kita bahas ini tadi ya. Menurut yang pendapat pertama tadi, kan baru niat ya, maka semata-mata niat sudah wajib, kata Imam Abu Hanifah, Imam Malik, walaupun belum dilafadzkan. Tapi menurut Imam Ahmad sama Imam Syafi'i belum wajib. Contoh ya, contoh Kak Bowo gini, Kak Bowo ini lah beli kambing harga 3 juta ya enggak? Sebenarnya niat di hati untuk dikorbankan, baru niat ya. Menurut Abu Hanifah sama Imam Malik ini sudah sah korban. Kan korban itu kan tidak boleh dijual, konsekuensi hukumnya ini tadi kan tidak boleh dijual, udah masuk ibadah. Menurut Ahmad belum sah korbannya tadi. Maknanya apa? Menurut pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i masih boleh antum jual, baru niat tadi. Dalam artian ternyata ada orang nawar 5 juta, boleh dijual. Boleh dijual. Ada yang 5 juta, lumayan, untung 2 juta kan. Tadi kan baru niat baik untuk korban, belum dilafadzkan. Nah, tapi kalau sudah dilafadzkan, menurut Imam Ahmad tadi sudah dilafadzkan, ini korban. Ya tadi kan Ustadz Masyuri misal ngomong, ini kambing putih aku korbankan. Tahu-tahu ada yang nawar, sanggup beli 6 juta. Ay, kambing beli 6 juta. Dia senang nih dengan kambing ini tadi. Sanggup beli 6 juta. Padahal kalau 6 juta ini kan bisa dapat kambing 2 kan? Ah, lumayan ini tadi kan. Cuman permasalahannya tadi sudah dilafadzkan. Menurut Imam Ahmad tidak sah dijual, tidak boleh, harus dikorbankan kambing itu tadi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih condong ke pendapat pertama. Pendapat pertama tadi pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Kata Ibnu Taimiyah, semata-mata niat tatkala beli kambing tadi, maka kambing tadi sudah dikategorikan kambing korban, maka tidak boleh dijual lagi. Adapun Syekh Ibnu Utsaimin beliau lebih condong ke pendapat yang kedua, yaitu pendapat Imam Ahmad sama pendapat Al-Imam Syafi'i. Maknanya harus dilafadzkan kalau ini kambing korban. Tatkala sudah dilafadzkan kambing korban, maka kambing ini tidak boleh lagi dijual. Di sana ada pendapat Ibnu Hazm berpendapat bahwasannya kambing korban tersebut atau sapi korban tidak dinyatakan hewan korban, belum dinyatakan wajib dikorbankan, melainkan tatkala sudah disembelih. Selagi belum disembelih, maka belum disebut hewan korban. Sehingga menurut Ibnu Hazm, kalau walaupun sudah dilafadzkan ini kambing korban, niatnya ingin berkorban, tapi kalau belum disembelih, kata Ibnu Hazm, belum dihitung daging korban. Maknanya apa? Boleh dijual. Contoh, sudah niat Hanif ini untuk berkorban tahun ini, udah beli kambing, dipelihara. Ketika menjelang Id, ternyata ada akhwat ngajak nikah. Ya enggak? Ngajak nikah. Laju kata Hanif, laju ini tadi kan?
Belum masuk ini kan lebaran. Nah, kata akhwatnya cepat-cepat lah sebelum lebaran nih, supaya kita lebaran bisa kunjungan bersama kan. Modal lah hati. Kan ada kambing tadi untuk alimahan. Ya enggak? Ada kambing tadi. Kambing tadi disembeli dalam keadaan belum tadi. Kata Ibnu Hazm boleh. Ya enggak? Boleh. Terus kalau mungkin tidak disembeli tadi, misalkan dijual. Ya kan? Boleh baik. Kenapa? Karena belum masuk lebaran, belum dihitung kambing kurban. Itu faedah khilaf dalam masa ini tadi, difahami. Namun dari kedua pendapat ini tadi, pendapat yang terkuat adalah pendapat 4 imam mazhab ini tadi. Namun mereka berselisih antara niat sama lafaz. Intinya, kambing atau sapi tadi, tatkala sudah dia niatkan untuk dikorbankan atau dilafadzkan untuk dikorbankan, maka sudah dikatakan hewan kurban. Tidak diperbolehkan dijual kecuali untuk mengganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Mengganti dengan yang lebih baik. Contoh, misalkan ini kambing harganya 3 juta. Ada yang sanggup beli 4 juta atau 5 juta. Kemudian sama dia pindah ke kambing yang lebih besar, diperbolehkan, baru diperbolehkan. Namun kalau ini kambing 3 juta dia belinya, sudah niat untuk korban, 2 hari menjelang lebaran ada yang nawar 5 juta, berarti kan bisa untung 2 juta tadi kan. Nah, dia tahu tempat murah, beli lagi yang harga 3 juta, sama persis, bolehkah? Tidak boleh. Terus apa argumentasi yang menyebutkan bolehnya mengganti kambing ini tadi dengan yang lebih besar? Padahal kan tidak boleh tadi. Dalilnya adalah kisah seseorang di zaman Rasul. Ada seorang laki-laki bernazar ingin sholat di Masjidil Aqsa. Ada seorang laki-laki bernazar ingin sholat di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa kan besar keutamaannya. Dia datang kepada Rasulullah SAW, bahwasanya dia menyatakan, ya Rasulullah, nazartu lillahi an usalli fi Baitul Maqdis. Aku bernazar kepada Allah untuk sholat di Baitul Maqdis. Lalu Rasul mengatakan kepada dia, salliha huna fil Masjidil Haram. Sudah, sholat saja. Nazar tadi ganti dengan cara sholat di Masjidil Haram baik. Tadi sebenarnya nazar dia itu di mana? Masjidil Aqsa. Namun Rasul nyuruh ganti bait di Masjidil Haram. Diambil fikih oleh para ulama, boleh mengganti ibadah ini tadi dengan sesuatu yang lebih besar. Antara sholat di Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, yang mana yang lebih besar pahalanya? Masjidil Haram. Sehingga diambil kesimpulan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, kambing yang harga 3 juta tadi boleh dijual dengan tujuan untuk beli kambing harga 5 juta, tapi lebih besar. Kalau dapat 5 juta lebih kecil, jangan, maksudnya itu lebih bagus. Misalkan ini dia beli sapi, yang beli kambing harga 3 juta, ay jual baiklah katanya, jual kambing ini. Siapa yang nak beli kambing ini? Nah, 3 juta aku beli 3 juta, aku jual 3 juta. Ngapa dijual? Aku nak korban sapi dewean. Sapi deweannya dia. Maka boleh dijual sama dia. Kemudian belum masuk adzan isya ya? Belum. Kemudian berkaitan dengan tempat di mana disyariatkan berkorban. Faslun fi bayanil makan alladzi tusyra' fil udhiyah. Penjelasan berkaitan dengan tempat yang disyariatkan padanya berkorban. Di mana saja disyariatkan berkorban? Jawabannya, tusyra'ul udhiyah fis safar wal hadar. Disyariatkan berkorban itu tadi baik ketika musafir ataupun ketika mukim. Ya, sudah azan itu? Belum? Sudah? Sudah. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan setelah
salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Masuk pada pembahasan fi bayanil makan alladhi tushra'u fihi al-udhiyah. Penjelasan yang berkaitan dengan tempat yang disyariatkan untuk memotong hewan kurban. Maknanya di mana kita disyariatkan untuk berkorban. Tushra'ul udhiyah fis safari wal hadar. Tetap disyariatkan berkorban baik ketika safar ataupun ketika mukim. Maknanya baik ketika dalam status musafir ataupun status mukim. Ini juga ada khilaf di kalangan para ulama. Khilafnya itu ada yang menyatakan bahwasannya korban tersebut disyariatkan bagi orang yang mukim. Adapun musafir tidak disyariatkan. Itu dinukilkan dari al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Abu Hanifah lebih condong ke pendapat yang menyatakan bahwasannya berkorban itu disyariatkan bagi orang yang mukim. Demikian juga Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kalau tidak mukim katanya tidak disyariatkan. Namun wallahu alam, kalau saya pribadi lebih condong ke pendapat yang menyatakan berkorban tetap disyariatkan bagi musafir. Misalkan contoh gambarannya Sabit sekarang mukim di Palembang atau musafir? Masih ngambang? Mukim ya, sudah mukim. Nah, kalau mukim di Palembang tiba-tiba itu mudik kemana? Tangerang jadi tempat musafir itu ya, mudik ke Tangerang mau Idul Adha ya, jadi musafir. Mudiknya tidak lama, cuma 2 hari, statusnya musafir kan tadi. Tiba-tiba antum sampai di sana diajak korban, antum beli hewan korban, antum berkorban. Jawabannya sah dan tetap disyariatkan. Amma masyru'iyyatuha fil hadar fal adillah fi dzalika katsiratun. Adapun dalil yang menunjukkan disyariatkannya berkorban ketika kondisi kita mukim itu dalilnya sangat banyak. Wa amma masyru'iyyatuha fis safar falima rawahu Muslim. Adapun dalil yang menunjukkan disyariatkannya berkorban ketika seseorang sedang safar, yaitu berdasarkan riwayat Imam Muslim an Thauban, dari Thauban radhiyallahu anhu. Qal, Thauban menyatakan, zabaha Rasulullah SAW dhahiyatahu. Rasulullah SAW menyembelih hewan korbannya. Tsumma qala, kemudian Rasul menyatakan kepada Thauban, ya Thauban, aslih lahma hadhihi. Wahai Thauban, urus daging ini tadi. Maknanya diurus, dikelola ya daging ini tadi. Jangan sampai rusak. Kata Thauban, falam azal at'amuhu minha hatta qadimal Madinah. Falam azal at'imuhu minha hatta qadimal Madinah. Aku senantiasa memberi Rasul makan
minha, dari daging kurban ini tadi, sampai Rasul datang ke kota Madinah. Tergambar ya maksud hadis ini. Jadi ketika itu Rasul sedang haji, beliau nyuruh Sauban, ketika Rasul potong hewan korban di musim haji, Rasul memerintahkan kepada Sauban untuk ngurus daging ini tadi. Dalam artian ya dikelola. Kata Sauban, falam azal ut'imuhu minha, aku senantiasa ngasih Rasul makan dari daging kurban ini tadi, hatta qadimal Madinah, sampai Rasul datang ke kota Madinah. Status Rasul di kota Mekah sebagai apa? Musafir ya. Mukimnya beliau di Madinah. Apalagi dipertegas dalam hadis yang lain, Rasul alaihi salatu wasallam, dari hadis Abdullah bin Abbas yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, juga sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, bahwasanya Rasulullah SAW tatkala beliau di Mekah, beliau mengqashar salat selama 19 hari. Dalam riwayat yang lain sekitar 18, ada yang menyatakan 20. Sekitar 19 hari Rasul SAW mengqashar salat selama di Mekah. Tidaklah mengqashar salat selama di suatu tempat, melainkan statusnya pasti musafir kan? Berarti status Rasul ketika berada di kota Mekah sebagai musafir. Itu tadi. Difahami? Ya. Warawa An-Nasa'i min tariqi Asim min tariqin an Asim ibni Kulayb an abihi. Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari jalan dari Asim ibni Kulayb dari bapaknya. Qal kunna fi safarin, kami dulu berada dalam suatu perjalanan. Fahadharal adha, lalu tibalah waktu Idul Adha. Tiba waktu Idul Adha, faja'ala ar-rajulu minna yashtari al-musinnah. Di antara kami ada orang yang berupaya untuk membeli al-musinnah. Musinnah itu julukan atau gelar hewan yang sudah masuk kurban. Kalau kambing itu 1 tahun ke atas, dimulai 1 tahun ke atas disebut dengan musinnah. Adapun untuk sapi dia disebut musinnah kalau sudah 2 tahun naik ke atas. Adapun untuk onta berapa? 5 tahun ke atas itu disebut dengan musinnah. Di sini disebutkan faja'ala rajulu minna yashtari al-musinnah. Di antara kami ada orang yang membeli al-musinnah bil jaza'atain, dengan jaza'atain, dengan 2 hewan jaza'ah. Jaza'ah itu hewan yang umurnya berkisar antara 6 bulan sampai 1 tahun. Itu disebut dengan jaza'ah. Wasalasa, dan dengan 3 ekor jaza'ah. Jadi gambaran tukaran ya. Ada Hanif ini kambing 1 tahun, Ana punya kambing di bawah 1 tahun. 2 kambing Ana tadi ditukar dengan kambing Hanif yang umur 1 tahun ke atas. Itu terjadi di zaman Rasul ya. Faqala lana rajulun min Muzainah, lalu ada seorang laki-laki dari Muzainah berkata kepada kami, ini di masa-masa tabi'innya, kunna ma'a Rasulillah SAW, dulu kami pernah bersama Rasul fi safarin, pada waktu kondisi sedang safar. Fahadhara hadzal yaum, lalu datanglah hari ini. Hari apa itu? Hari Idul Adha. Faja'ala ar-rajulu yatlub al-musinna bil jaza'atain wa thalathah.
ada seseorang pada waktu itu ngajak tukaran satu hewan musinnah ditukar dengan 2 hewan jaza'ah atau 3 jaza'ah. Tadi tahu ya musinnah tadi? Kalau kambing 1 tahun ke atas disebut musinnah, kalau sapi 2 ke atas disebut musinnah, kalau onta 5 ke atas disebut dengan istilah musinnah. Itu istilah kambing. Sama seperti kita kan kalau ada anak kecil disebut balita, lagi ABG remaja, terus ada lagi orang dewasa, ada lagi orang tua, kakek-kakek. Itu dalam hewan juga ada istilah seperti itu. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW menyatakan, innal jaza yufi mimma yufi minhu as-sani. Sesungguhnya jaza, ya, jaza tadi yang di bawah 1 tahun, di atas 6 bulan. Innal jaza yufi mimma yufi minhu as-sani. Sesungguhnya jaza itu tadi bisa mencukupi, ya, menunaikan segala sesuatu yang bisa mencukupkan darinya juga as-sani. As-sani tadi yang 1 tahun. Maknanya jaza'a ini tadi sudah bisa mewakili as-sani. Qultu hadza haditsun hasan. Ini adalah hadis yang hasan. Wa hadza madhhabu jumhurul ulama khilafan li Abi Hanifah. Ini pendapat jumhur ulama. Berbeda dengan Abu Hanifah. Tadi yang saya katakan ya, pendapat mayoritas para ulama bahwasannya musafir diperbolehkan berkorban, tidak mesti dia mukim. Jadi kalau memang ada kebutuhan darurat pulang kampung sehari 2 hari status kita musafir, kita ingin korban di sana, bolehkah? Jawabannya boleh. Difahami? Kemudian berkaitan dengan, atau ada yang ingin ditanyakan? Hah? Ada pertanyaan enggak? Jam berapa biasanya kan? Hah? Biasanya sampai jam 8. Ya sudah, kita cukup dulu ya. Sisa 5 menit. Ada yang tanya kan? Jangan terlalu malam. Ada yang tanyakan silakan. Boleh. Pertanyaannya, ketika menyembelih itu tadi, apakah wajib kita menyebut nama satu persatu? Ini sapi, nata, bowo, masyhuri, nama sebut satu-satu tadi kan? Panjang pula nama lengkap, plus bin pula. Untung tidak nama kan tanggal kelahiran. Nah yang seperti ini, pertama secara pembahasan dalam hewan korban ini tadi, proses penyembelihan yang wajib pada saat itu cuma baca bismillah. Adapun selain itu berkisar antara sunnah, seperti bismillah hukumnya wajib ya, Wallahu akbar itu hukumnya sunnah, Allahumma taqabbal min fulan, misalkan Allahumma taqabbal min nata, min bowo, min masyhuri misalkan, itu hukumnya sunnah. Allahumma hadza minka walaka, Allahumma taqabbal minna, itu juga sunnah. Mungkin kalaupun mau disebut, makanya ada ilmu bahasa Arab ya, ada dhamir. Tadi kan sudah disebutkan biasanya sapi satu, nama masyhuri, nata, bowo, ya kan? Siapa lagi? Sebutkan kalau warga sini ya.
Misalkan Ahmad, Hamzah, Jono sampai 7. Kan wong lah tahu itu sapi satu tadi. Siapa-siapa pemiliknya kan? Nah, ketika mau nyembeli, kalaupun mau disebutkan Bismillahi wallahu akbar, Allahumma taqabbal minna. Kalau yang menyembeli salah satu mereka tadi ada yang menyembeli, Allahumma taqabbal minna, perwakilan. Kalau seandainya yang ini nyembeli tadi bukan yang berkorban, mungkin dia bisa menyatakan Allahumma taqabbal minhum atau Allahumma taqabbal min haula. Itu diperbolehkan, sudah terwakili. Gitu jawabannya. Nah, mesti harus disebutkan Bismillah, Allahu akbar, Allahumma taqabbal min Masyhuri, Bowo, Nata, A, B, C, D sampai 7. Ini golok udah jalan, namun tadi kelupaan. Ini gawat kaget. Ya enggak? Mikirkan namu ini tadi panjang, dijingokin dulu. Biasanya kalau aku pernah pengalaman di tempat kami tinggal itu, ditempelkan dia itu. Psikok tukang pegang kertas. Repot sebenarnya itu tadi. Ya Allah, banyaknya namu ini tidak disebut. Itu tadi. Kapan tidak disebut, seakan-akan tidak sah sama mereka. Sebenarnya tidak seperti itu, ya. Sudah sah, insya Allah tetap berpahala. Dipikir mereka tidak sampai kalau tidak disebut tadi, keliru, tidak afdol, ya itu tadi. Padahal sudah disebut dari awal tadi, itu sudah sampai insya Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minhum, atau taqwa minhum. Tidaklah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut darah-darah tadi, daging-daging tadi, akan tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah takwa, maknanya keikhlasan yang ada pada kalian tadi. Itu yang akan sampai. Ada lagi? Boleh, Pak. Pada waktu setelah selesai kurban, kantong-kantong tadi sudah selesai, kebanyakan kita tuh lebih lah naik ini kan. Nah, penyalurannya itu bingung. Boleh tak kita inap dulu di rumah, di pas kulkas, harus selesai malam itu juga? Boleh. Boleh. Adapun hadis yang menyebutkan naha Rasulullah SAW anil iddikhar fauqa salas, Rasulullah SAW melarang dari menyimpan daging lebih dari 3 hari, maknanya langsung dibagikan. Itu hadis di awal-awal. Ada hadis yang menyebutkan yang terakhir Rasul menyatakan kulu wa tasaddaqu waddakhiru, makan, sedekah dan simpan. Berarti boleh disimpan. Dalam artian kalau tidak memungkinkan dibagikan langsung, ya disimpan dulu. Nanti besok masukkan freezer, sudah repot, terlalu banyak yang mau di situ, yang diantara masih jauh, tidak kan? Dalam kecapean, masih banyak antaran, yang baru yang terbagi cuma yang dekat-dekat, disimpan dulu. Kaget besok masuk freezer, mungkin besok lusa kaget diantarkan, itu tidak masalah, diperbolehkan. Kalaupun seandainya tidak dibagikan ke masyarakat, boleh. Bukan perkara yang wajib daging kurban dibagikan ke masyarakat, ya. Bukan perkara yang wajib. Jadi ya perkara yang sunnah, sedekah biasa, afdol, berbagi, tapi bukan perkara yang wajib. Seandainya misalkan kabawa nak pengen korban, daging ini dimakan serumah boleh. Secara hukum Islam boleh. Namun yang afdol, ada yang disedekahkan, ada yang dihadiahkan, ada yang dimakan dalam keluarga kita tadi. Dan daging korban itu daging yang istimewa, ya. Jadi kalau kawan-kawan yang tidak senang daging, minimal makanlah. Kenapa? Daging korban adalah daging yang disembelih karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, taqarruban ila Allah. Kalaupun kita beli daging itu disembelih dengan tujuan untuk cari keuntungan kan? Kalau ini daging ditumpahkan darahnya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, beda. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, fa idza wajabat junubuha fakulu minha. Tatkala onta tersebut sudah jatuh, maka makanlah dari daging tersebut.
Makanya Rasulullah SAW makan dari daging kurban. Itu hukumnya sunnah. Walaupun ada sebagian para ulama seperti Ibnu Hazm menyatakan bagi orang yang berkorban hukumnya wajib untuk makan daging kurban tersebut. Itu perkara yang disyariatkan. Ada lagi? Nah silakan. Ini keduluan Sa. Ada di sebagian internet ada yang memotong, cuman tidak sekali mati kan, sekali putus masih bangun lagi, dipotong lagi sebelah lagi. Itu apa hukum ini sebenarnya? Sudah disembelih masih bangun lagi, gorok lagi, mati dia kan. Apa hukumnya? Yang pertama dalam masalah ini, di dalam menyembelih Rasul SAW memberikan kaidah, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Kalau kalian menyembelih maka perbaguslah cara menyembelih. Cara terbagus, tercepat, itu yang paling bagus. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaklah tajamkan pisaunya. Semakin cepat, semakin bagus. Nah, kemudian poin kedua berkaitan dengan bagian yang wajib untuk dipotong. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Dalam leher hewan itu ada 4 komponen. Yang pertama disebut dengan saluran pernapasan. Yang kedua saluran makanan. Dua bagian kan? Kemudian 2 urat yang mengelilingi tadi, bahasa Arabnya al-wajdain. Al-wajdain. Ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah 4-4-nya harus putus atau kedua? Di sini terjadi khilaf. Jadi 4 perkara tadi ya. Yang pertama al-hulqum, bahasa Arabnya al-hulqum. Yang kedua al-mari, kemudian al-wadjain. Al-hulqum itu majron nafas, aliran tempat nafas, tempat dia bernapas, bahasa Arabnya al-hulqum. Kemudian al-mari, al-mari itu majrot ta'am, saluran makanan. Kemudian al-wajdan atau al-wadjan, ya, al-wadjan, bukan wadjain. Al-wadjan, wa dal jim. Al-wadjan. 2 urat yang ada di pinggir hewan tadi. Nah, di sini kalau 4-4-nya putus, sepakat para ulama sah. Namun terjadi khilaf di kalangan mereka. Apa yang menjadikan patokan sahnya hewan tersebut untuk dimakan? Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mensyaratkan 4-4-nya harus putus. Harus putus. Adapun sebagian para ulama yang lain seperti Abu Hanifah, beliau menyatakan tidak dipersyaratkan harus putus saluran makanan. Sebagian lagi menyebutkan dipersyaratkan cuma 2. Ya. Apa 2 itu tadi? 2 saluran urat itu tadi, pembuluh darah. Syekh Shalih Al-Fauzan atau Syekh Ibnu Utsaimin mempersyaratkan 2 urat itu tadi, saluran pembuluh darah. Adapun Syekh Shalih Fauzan, beliau mensyaratkan harus ada 3 yang terpotong. 3 terpotong itu napas, udara, salah satu dari urat tadi, pembuluh darah tadi Kak, salah satu. Kan itu kan 2 pembuluh darahnya kan. Nah mungkin sebab tegak ini tadi ada yang sikok mungkin. Ya, nah. Biasanya kadang lah putus ini kerongkongannya tadi kan lah putus. Mungkin urat ini tadi jalan, atau mungkin jalan makannya mungkin ada yang belum putus. Nah, bagaimana kalau seandainya digorok?
Itu tadi. Itu permasalahannya kan? Digorok tadi. Apakah dianggap tidak sah? Jawabannya sah. Jawabannya simpel. Kalau ada yang menyatakan tidak sah, mana dalil yang menyebutkan tidak sah? Iya pada? Ditanya dulu dalil yang menyebutkan tidak sah. Dikarenakan permasalahan ini tadi tidak dibangun di atas dalil yang jelas dari Nabi SAW berkaitan apa yang harus diputuskan. Yang disebutkan sama Rasul SAW semata-mata ma'an harad dam wa dzukira ismullah fakulu, sesuatu hewan yang dialirkan darahnya kemudian disebut nama Allah, maka sembelilah, maka makanlah. Mananya intinya darahnya mengalir. Dan praktiknya Rasulullah SAW adalah menyembelih di bagian leher. Barulah mereka berijtihad kira-kira di bagian leher ini tadi mana yang harus dipersyaratkan untuk dimakan. Apakah harus 4-4-nya? Jelas mereka sepakat. Kalau 4-4 tadi putus, kami sepakat halal. Cuman bagaimana kalau putusnya salah satu? Itu tadi. Jawabannya tidak masalah. Paling masuk mentoknya ke makruh. Ya kan? Sudah disembelih masih tegak, kurang puas. Bismillah lagi. Itu tadi. Paling mentoknya makruh. Itu tadi. Berarti kan kurang pengalaman. Nanti bertanya sama siapa? Fauzi yang pengalaman. Belajar sama dia. Itu tadi. Mungkin seperti itu. Ada urat yang mungkin belum putus kan. Pembuluh darah belum putus. Itu yang masih tegak lagi. Karena biasanya di pinggir. Nah, itu kembali ke teknik. Jangankan seperti itu. Para ulama menyebutkan kalaupun seandainya ditebas dan dia mati karena terputusnya urat kerongkongan, bukan karena patahnya tulang, maka halal. Saking cepatnya dia nebas tadi. Itu diperbolehkan. Cuman caranya tadi makruh. Namun sah sembelihan halal. Bingung ini, digulingkan dagala sapi ini tadi. Tali tak katik. Yang dulu kan sapinya ngamuk, susah. Ya sudah, ambil parang yang agak panjang. Bismillah misalnya. Langsung lepas, pecah algojo mancung itu tadi kan langsung bleng. Dan mati halal. Ya. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dan yang lainnya. Ada lagi atau kalau udah kata Reza, silakan Reza. Hukum berkorban untuk orang yang meninggal. Dalam masalah ini, ya, ini ada pertanyaan hukum berkorban atas nama orang yang sudah meninggal. Dirinci. Satu, kondisi pertama, dia memberikan wasiat. Tolong, nak, setiap tahun korbani bapak dari hasil sewa ruku sebarisan Sudirman itu tadi. Ya sudah, amanah. Ya enggak? Korban sapi siko atas nama bapak. Kalau bapak meninggal, itu korbankan setiap tahun. Wajib ditunaikan dengan kesepakatan para ulama karena masuk pada wasiat. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama itsmu 'alal ladzina yubaddiluna. Barang siapa mengganti wasiat tersebut setelah dia mendengarnya, maka dosa ditanggung oleh orang yang mengganti. Tak boleh ahli warisnya ngotak-atik ini tadi. Sampai kapan? Sampai ruku tadi masih ada yang mau nyewa. Tunaikan wasiat. Atau dia mengatakan kalau bapak meninggal dan hutang dibayar sama si A, tolong belikan sapi. Itu amanah. Yang kedua, kondisi yang kedua, orang tuanya tadi, orang yang meninggal tadi diikutkan bersama orang yang hidup. Inilah yang sunnah. Contoh gambaran, sebagaimana Rasulullah SAW berkorban atas nama beliau dan keluarga beliau. Ketika beliau berkorban, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Ya Allah, terimalah korban ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad, alu Muhammad. Ya, ahlul bait atau alu Muhammad itu meliputi keluarga Rasul yang masih hidup, istri beliau, meliputi yang sudah meninggal dan anak-anak beliau. Kemudian kondisi yang ketiga,
tanpa ada wasiat sama sekali, dan diatasnamakan tersendiri. Misalkan ini si A, namanya Jono, meninggal dunia tahun kemarin, sama anaknya tahun ini dia berkorban. Nah, beli hewan korban kambing untuk bapaknya yang bernama si Jono ini tadi. Bolehkah seperti ini? Para ulama, sebagian ulama min fuqaha'il Hanabilah dari mazhab Hanbali menyatakan diperbolehkan, hukumnya boleh. Kiasan ala sedekah, dengan mengkiaskan kepada sedekah. Ahli waris mensedekahkan harta dengan niat pahalanya untuk orang tuanya yang sedang meninggal. Bolehkah? Jawabannya boleh. Berdasarkan hadis, ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasul, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat, ibuku mati mendadak. Menurutku, kalau dia hidup, dia ingin sedekah. Afa atasaddaq anha, bolehkah aku sedekah atas nama dia? Rasul menyatakan, tasaddaqu anha, sedekahlah atas nama ibumu tadi, tidak masalah, diperbolehkan. Hadis bisa dilihat dalam syarah dalam Riyadhus Shalihin, disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ini berlaku hukumnya mubah bagi ahli waris, hukumnya jawaz. Jadi dikiaskan dengan sedekah. Namun apakah sunnah? Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Talkhis Ahkamil Udhiyah, dalam kitab Talkhis Ahkamil Udhiyah, Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan hukumnya jawaz, boleh, namun tidak sunnah, laisa bisunnah. Kenapa? Kenapa dikatakan boleh? Karena tidak ada larangan dari Rasul SAW. Kenapa dikatakan tidak sunnah? Dikarenakan tidak dicontohkan oleh Rasul. Rasul tidak pernah berkorban mengatasnamakan Hamzah, mengatasnamakan khusus untuk Khadijah, mengatasnamakan khusus untuk putri-putri beliau yang meninggal duluan. Tidak didapati. Terus baqiyatil masalah, berkaitan dengan dagingnya tadi, apakah boleh kita makan? Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala, beliau berpandangan kalau berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia ini tadi, maka kita sebagai ahli waris atau anaknya yang beli hewan ini tadi tidak boleh makan dari hewan korban ini tadi, tapi semuanya disedekahkan. Ya, itu pandangan Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Inilah sebenarnya yang ada di masyarakat itu nyampur. Apa nyampurnya? Sebagian orang memandang kalau kita berkorban, kita tidak boleh lagi minta daging, ya benar? Misalkan Reza berkorban, ini antum korban kambing. Kalau dinjuk payu, galak sudah, jangan ditanya-tanya, kaget dapat pahala. Dan niatkan korban. Kelupuan panitianya, kata masalahnya kami ingat dulu ada nenek di dusun itu korban, kan namanya anak-anak dulu masih kecil. Nek, dia antari daging enggak? Jangan tanya-tanya, enggak boleh. Nah, sebenarnya ini yang nyampur di masyarakat. Yang enggak boleh itu atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena dapat pahalanya dia tadi dengan mengkiaskan sedekah. Berarti kan dagingnya diniatkan untuk sedekah galau, dibagikan galau-galonya. Kalau kita niatkan untuk kakek, sudah semuanya satu kambing ini tadi lepas, diniatkan untuk semuanya, sedekahkan semua, tidak usah ngarap-ngarap. Kalau pengen daging, minta kambing yang yang masyarakat, jatah masyarakat kan. Ada kawan berkorban, untung korban, iya korban, numpang nyicip lah, itu tadi, itu boleh. Jangan ngarap yang ini sudah kasihkan semua, itu tadi. Wallahu ta'ala alam shawab. 3 rincian tersebut yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab beliau Talkhis Ahkamil Udhiyah. Kita cukupkan kajian kita sampai sini ya. Wallahu ta'ala alam shawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.